Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di bab najasah, di bab tentang perkara-perkara dan barang-barang yang najis. Terakhir kita sudah sampai pada tata cara mensucikan badan, pakaian, mensucikan tanah, mensucikan minyak samin atau mungkin kalau sekarang mentega, mensucikan kulit bangkai, kulit binatang yang tidak disembelih dari najis. Gambarannya secara umum, kalau mensucikan badan, mensucikan pakaian, tentu saja dengan disiram, dicuci dengan air. Kalau najisnya itu masih terlihat, ya bagaimana caranya tidak terlihat lagi. Tanda-tanda najis itu yang kelihatan bagaimana bisa hilang. Bagaimana kalau tanah yang kena najis, mungkin halaman masjid, ya, kena pipisnya anak kecil, halaman masjidnya tanah atau paving. Kalau sekarang paving ada sela-selanya, jadi siram begitu saja, nanti kalau sudah menyerap ke bawah sudah selesai. Bagaimana kalau yang kena najis mungkin tidak semuanya tapi cipratannya, itu yang kena misalnya adalah minyak samin. Minyak samin itu kalau sekarang kayak mentega, ya sudah, yang kena saja yang diambil dibuang. Kalau yang terkena najis itu barang-barang yang tidak menyerap tekel, kaca, mungkin pisau, pokoknya barang-barang yang tidak menyerap, maka yang penting dibasuh saja dengan air, pokoknya sampai nggak kelihatan najisnya, sudah selesai. Nah, yang terakhir kemarin adalah bagaimana kalau sandal yang kena najis. Ya, kalau bisa dicuci. Kalau tidak bisa dicuci, cukup digosok-gosokkan ke tanah, itu sudah selesai. Syaratnya adalah tanda najisnya sudah hilang. Baik, kalau zaman Rasulullah SAW kan orang sholat dengan pakai sandalnya, pakai sepatunya, pakai khufnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjida falyuqallibna 'alaihi falyanzur fihi ma fa idza ra'a khabathan falyamsahhu bil ardi thumma liyusalli fihi ma."
siapa yang datang ke masjid hendak sholat, sebelum masuk, kalau dulu sandalnya dipakai, kalau sekarang mungkin yang dipakai itu kaos kaki. Kalau dulu sandalnya, sepatunya dipakai. Maka kata Rasulullah SAW, sebelum masuk balik dulu, wali di sini. Di sore itu kena najis apa enggak? Fal yuqallib na'laihi, maka hendaklah dia balik na'laihi, dua atau sepasang sandalnya itu. Fal yanzur fihima, hendaklah dilihat di sandalnya itu. Fa idza ra'a khabatan, kalau dia lihat ada tai, ada kotoran, fal yamsahu bil ardi, maka silakan digosokkan ke tanah. Tsumma liyusalli fihima, kemudian silakan sholat. Nah, gitu. Dia ada selain air tentu saja yang bisa dipakai untuk mensucikan adalah tanah. Nah, dari sana kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting sebelum nanti kita geser ke bagaimana cara buang hajat. Yang pertama adalah misalnya ada hablul ghasili yanshuru alaihi thawbun najas summa tujaffifu syamsu aw rihu, la ba'sa bi nashri thawbit tahir alaihi ba'da dzalik. Keumpama enten tali memean, umpama enten tali memean, lu digandoli barang sing najis, klambi kena najis digandolno, kurung sempat dicuci. Setelah itu kemudian pakaian yang najis itu diambil, terus tali memeannya itu mau, tali jemurannya itu kering karena matahari, kering karena angin, itu untuk dicantoli memean liyane kapo. Gitu. Memang untuk menghilangkan najis pada benda-benda yang ada di luar kita itu salah satunya dengan mengeringkan. Satunya lagi ya dengan kena angin sampai kering juga. Kemudian yang kedua, lau saqata syai'un 'alal mar'i la yadri hal huwa ma'un aw baulun la yahsibu alaihi ayyas'al, falau sa'ala lam yajib 'alal mas'uli ayyujibahu walau alima annahu najasun wa la yajibu alaihi uslu dzalik. Kalau kita itu ragu-ragu, iku banyu apa? Iku banyu najis apa banyu? Ya banyu. Misalnya ada genangan air, ini banyu apa? Banyu najis atau banyu? Ya banyu biasa. Kalau mudah dicium baunya itu ya, kalau mudah dicium baunya, oh ini najis, ketahuan. Kalau enggak, tidak perlu ragu-ragu, karena secara umum air itu kalau dari sifat asalnya itu adalah suci, bersih. Asal tidak diketahui, kalau ambune, nek ambune wis jelas kan pertama. Nek warnane wis jelas apa maneh kan gitu ya. Itu kalau dalam kaidah usul itu memang al-yaqinu la yuzalu bisyak, ad-dararu yuzalu. Yakin itu harus bisa dijadikan dasar untuk menentukan sikap. Tidak boleh kok yakin itu dikalahkan oleh keraguan-raguan. Itu hukum asal, itu pakai kaidah usul fikih itu semuanya begitu ya. Kecuali kalau sudah jelas gitu. Jadi sifat dasar air itu adalah bersih. Kalau ada keraguan ya, ragunya itu harus ini juga ya, harus melihatnya juga harus dengan ilmu. Dari jauh kelihatan, diambu titik, oh duduk kau no ambune, nah, misalnya
tapi masih ragu-ragu, oh sudah nggak apa-apa. Karena dari sifatnya najis itu kalau nggak bau ya warna ya rasa, maka dipersilahkan untuk yakin bahwa itu air. Kemudian poin lainnya adalah man khafiya alaihi mawdi'un najasah min ats-tsaubi wajaba alaihi ghusluhu kulluhu li'annahu la sabila ilal ilmi bi tayakkunit thaharah illa bi ghuslihi jami'ihi fa huwa min bab ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Nah, kalau klambi kena najis gak ero nggone mang sebelah ndi ya najise mang, maka yang harus dibangun juga keyakinan. Yakin klambi kena najis cuma gak ero nggone, maka itu harus dicuci semuanya. Begitu. Klambine kena najis gak ngerti mang. Iki nang bagian di kena najis harus dicuci semua, kecuali sudah bisa dikira-kira tadi najis yang kena nang tangan, cuma tangan ini apa sebelah dukur sebelah disor misalnya, sebelah atas sebelah bawah, maka dicuci ya semua bagiannya, sebagian tangan gitu. Tapi kalau mau lebih aman ya dicuci semuanya, karena ragu-ragu kita di tempat mana najis itu berada. Itu beberapa poin. Baik, kita masuk bab berikutnya, qadha'ul hajat. Bab buang hajat. Buang hajat niku saged pipis, saged buang air besar. Liqadil hajah adabun tatalakhasu fi ma yali. Buang hajat niku enten adabe, enten tata caranya. Ringkasannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, adab buang hajat. Allah yastashibu ma fihi ismullahi illa in khifa alaihi dia au kana harzan li hadithi Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa khataman naqashuhu Muhammad Rasulullah fakana idza dakhala al-khala wada'ahu rawahul arba'ah. Yang pertama, kalau mau masuk tempat buang air, saya tidak katakan kamar mandi, tempat buang air, baik buang air kecil, buang air besar, toilet kalau bahasa sekarang ya, meskipun kamar mandi itu sebagiannya difungsikan untuk buang air, tapi kalau masuk kamar mandi bukan untuk buang air nanti beda lagi ceritanya. Tapi secara khusus yang dimaksud di sini adalah tempat buang air, toilet. Ketika akan masuk, baterainya kelihatannya. Baik. Kamu baterai ini kak dia lah apa no? Ini hanya situ, atau yang itu, sing iku. Sini aja, pun, sambut ngenten mawon, cukup. Cukup sudah. Yang pertama,
kalau mau buang hajat, mau masuk toilet, supaya tidak membawa barang-barang yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan sorongin. Ya napa nggawa HP, nanti kita bahas. Illa in khifa alaihi dhiya, kecuali kalau dikhawatirkan barang yang dibawa ada nama Allah di situ kuatir hilang, nek dekek njaba hilang. Digawa ae. Au kana harazan, atau memang dia itu tukang jogo barang misalnya, utawa ketitipan barang. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa khotaman, memakai cincin. Naqsuhu, tulisan cincin itu Muhammad Rasulullah. Jadi cincinnya Nabi itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Fakana idza dakhala al-khala, Nabi itu kalau masuk toilet, wada'ahu, cincinnya ditaruh dulu di luar. Ya. Jadi intinya ini namanya adab. Karena itu kalau yang dibawa itu ada nama Allah di situ, supaya tidak dibawa masuk. Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana kalau HP? Kalau HP didekek njaba, metu-metu mesti nang toilet umum ya. HP diterek njaba. Oleh karena itu boleh dibawa. Syaratnya nek iso iku dipateni. Karena nama Allah yang ada di situ itu kan kadang muncul, kadang tidak. Kok pas mlebu ana sing adzan nang jero kamar mandi. Apa maneh nada deringe ayat Al-Quran. Karena itu nada dering nek iso gak usah ayat Al-Quran lah. Ya sajane enggak apa-apa, bagus juga. Nada dering ayat Al-Quran itu cek ngilingno. Cuma ada beberapa kekurangan, kelemahannya. Satu, kalau tadi masuk toilet tiba-tiba bunyi. Lho kula kan mboten sengaja pas muni. Iya tapi sengajane kan wis nyetel nada dering. Gitu. Itu namanya adab, tata cara. Demikian pula HP itu kalau kemudian bukan hanya nada deringnya, tapi juga ya apa itu namanya, backgroundnya, apa namanya itu, wallpapernya. Sebelum masuk ya dimatikan dulu, atau di apa itu ya dipencet. Kalau HP yang baru-baru gini pencet gini kan langsung ketutup gitu ya, gitu. Apalagi di dalamnya ada ini, ada aplikasi-aplikasi Al-Quran banyak sekali, tutup dulu. Nah nada dering tadi itu, kalau yang kedua kekurangannya, kalau nada dering itu ayat Al-Quran, khawatir pas ayatnya itu bunyi karena ada nada panggil, terus berhentinya itu kalimatnya belum sempurna, ya ditunggu dulu. Nada deringnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, misalnya. Saking cepete oleh ngambil, baru muni Allahu la ilaha, wah mari, oh Allah itu tidak Tuhan, bukan Tuhan. Wah, repot gitu. Walau aku tuh niteni sampai terus engke, aku khawatir nanti pas penggalan ngangkatnya itu jadi bunyi ayatnya ya, terpotong gitu ya. Terpotong kalau kalimatnya sudah lengkap tidak ada masalah,
Terpotong kalau kalimatnya itu kemudian menyebabkan makna ayat itu berubah, itu yang bermasalah. Ya. Kalau satu ayat biasanya sampai selesai tidak ada masalah, maknanya nggak terpotong. Baik, itu yang pertama. Barang apa saja kalau bisa, kalau di situ ada nama Allah tidak dibawa masuk. Kalaupun terbawa masuk seperti karena bawa HP, ya sebisa mungkin dinonaktifkan. Ya, engkuk nok tengah-tengah jeding muni. Baik, itu yang pertama. Rasulullah SAW kalau masuk toilet khususnya untuk buang air itu tidak membawa barang yang ada nama Allah, gitu ya. Itu namanya adab masuk toilet. Ini nanti termasuk juga sampean akan tanya, napa bedane toilet sama kamar mandi? Mau masuk kamar mandi hanya untuk misalnya cuci tangan, mau masuk kamar mandi bukan untuk buang air. Nah, nanti saya kaitkan dengan poin berapa ini? Poin 3 nanti ya. Kita lewat dulu. Yang kedua, al-bu'du wal istitaru 'anin nas la siyama 'indal ghaid li alla yusma'a lahu sautun aw tusamma lahu raihatun. Li hadithi Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakana la ya'til baraza hatta yaghiba fala yura. Wali Abu Dawud kana idza arada al baraza intalaqa hatta la yarahu ahadun walahu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al madhhab ab'ada. Kalau buang air itu kalau bisa ngadoh. Ngadoh dalam makna al-bu'du menjauh, dalam makna al-istitaru 'anin nas, mencari tutup dari orang, jangan sampai terlihat orang. La siyama 'indal ghaid, lebih-lebih kalau itu buang air besar. Termasuk alasannya kenapa li alla yusma'a lahu sautun au tusamma lahu raihatun, supaya tidak terdengar suaranya. Cemplung maksudnya. Au tusamma lahu raihatun, atau baunya jangan sampai tercium keluar oleh orang. Itu hikmahnya begitu. Ya, bukan hanya karena ini masalah auratnya yang buang air, ya. Auratnya yang buang air kan yang penting gak ketok. Karena itu kan perlu disetel, namanya kamar mandi itu. Nggih Ustaz, nek omahe ombo. WC-ne tekek jewero sing adoh ngono. Terus mari ngono rapet. Nah niki omahe cilik, omahe ciut. Ya. Apa yang dilakukan di kamar mandi itu bunyinya kedengaran sampai keluar, ya sudah, yang penting sudah diusahakan. Tapi kalau bisa itu dijauhkan itu supaya bisa kita tidak mengganggu orang lain. Karena dalam hadisnya Jabir, Rasulullah SAW diriwayatkan apabila beliau itu hendak mendatangi toilet untuk buang air besar, termasuk di dalam sebuah safar, termasuk kalau dalam bepergian, beliau itu intolaqa hatta la yarahu ahadun, beliau itu pergi ke tempat hingga orang nggak lihat. Nah, gitu ya. Dalam riwayat lain hatta yaghiba fala yura, hingga beliau itu tidak kelihatan lagi. Itu nomor 2. Nah, ini nanti ada persoalan tentang apa namanya desain kamar mandi kita. Nah, gitu ya. Yang ketiga, saya lanjutkan dulu karena itu masih terkait nanti, terkait dengan fasilitas, terkait dengan tempat. Yang ketiga, al-jahru bitasmiyah
wal isti'adzah 'inda dukhuli fil bunyan wa 'inda tashmiri thiyab fil fadha. Li hadithi Anasin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadithi Anasin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yadkhulal khala'a qala bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith rawahul jamaah. Kalau mau masuk kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi. Kalau mau masuk kamar mandi, hendaklah membaca bismillah dengan keras dan ta'awudz dengan keras. Ya, mau masuknya ya keras itu bukan pakai speaker, tapi maksudnya diucapkan, ojo di dalam hati. Nah ini nanti persoalan juga, pun kadungnya tenjeru bagaimana, nah, itu nanti kita akan bahas ya. Berdasarkan riwayat dari Anas radhiyallahu an, beliau menceritakan kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak masuk toilet tempat buang air besar, beliau berdoa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, poin 1, 2, 3 itu bisa memunculkan beberapa persoalan terkait dengan desain kamar mandi kita. Termasuk poin 3 tadi itu, bagaimana kalau berdoa kadung ono jeru gitu ya. Oleh karena itu yang pertama saya baca beberapa fatwa dari ulama Timur Tengah termasuk yang sekarang Syekh Utsaimin misalnya. Itu beliau menyarankan satu, kalau bisa kamar mandi dan WC itu dipisah. Ya, kalau buang air ke WC, ya, nopo pipis, nopo buang air besar itu ke WC. Kalau bisa, sebentar. Nomor 1 kalau bisa dipisah. Supaya apa? Supaya kegiatan mandi itu tidak perlu ya campur dengan kegiatan buang air besar, sehingga adab tadi itu taruh barang di luar dulu ya, apalagi itu kemudian suaranya nggak sampai keluar. Nek pipis nggak perlu di kamar mandi, tapi nek mandi kan biasanya mesti pipis. Nah itu kan persoalan juga ya. Nah gitu. Jadi kalau bisa pisah, sehingga lebih mudah kita membedakan aktivitas mana yang di situ tidak boleh ada nama Allah ya disebut. Termasuk ketika mendoakan, kalau berdoa ya. Oke, sekarang persoalannya jedinge niku pun gak duwe nggon, wis sak nggon niku. Nah, termasuk kan kalau Nabi wudu kan begitu ya. Kalau wudu kan baca bismillah. Nah kalau di kamar mandi, nah begitu. Maka yang kedua, kalau memang tidak bisa dipisah jadi satu, kalau bisa WC-nya tempat pipisnya itu ada tutupnya. Yang bagus kalau sekarang toilet duduk gitu loh, sehingga kalau sudah tidak dipakai, tidak sedang dipakai, ya ditutup. Jadi kita mengurangi kemungkinan kita bawa barang tadi itu yang ada nama Allah, mengurangi kemungkinan kalau kita lupa tidak berdoa di luar kemudian harus di dalam, mengurangi kalau memang kita itu berdoa di dalam karena sekaligus kamar mandi itu dipakai untuk wudhu kan gitu ya, gitu. Mboten saged kadung WC jongkok. Nah, kalau sudah demikian, maka yang ketiga, kalau kita sudah kadung ada di dalam kamar mandi, khususnya kalau mau niatnya itu berdoa, oh lali mang dungone kate mlebu, maka doanya tidak diucapkan. Ya.
Tidak diucapkan lagi kalau dari kamar mandi. Persoalannya itu kan ibu-ibu atau mungkin juga sebagian bapak-bapak umbah-umbah, bukan umbah-umbah, ngedusi anak nang jero jeding, ning kono enten toilet, ning kono nggih didamel pipis, didamel macem-macem. Berhubung anake sirat-sirat, apa sirat-sirat? Ya, tulinan banyu. Mari ngono. Ya, keceplosan. Ya Allah, nih. Ngono iku dimpet. Ngoten lho. Ya, dimpet. Kadang-kadang kan begitu. Metu nakali anak, munine apik tapi nggone sing gak tepak. Gitu loh. Itu harus dihindari yang begitu itu. Nah, diusahakan. Ini termasuk nanti terkait dengan poin keempat untuk menahan ngomong di dalam kamar mandi itu ya. Kamar mandi sih dikoberno celuk-celuk aja kadang-kadang. Ya, nanti poin 4. Tapi khusus terkait dengan bagaimana jangan sampai tercampur antara nama Allah baik itu disebut maupun itu ditulisan itu ada di dalam kamar mandi. Itu adabnya itu seperti itu. Kalau bisa dipisah WC-nya. Kalau tidak bisa ya WC-nya cari yang ditutup. Kalau tidak bisa ya dimpet muni niku ya. Dukane kadung kari ya wis nang jero ati. Ya karena memang kadung kari. Gitu ya. Termasuk ketika berwudu gitu ya. Di dalam hati. Atau kalau tidak ada aktivitas apa tadi? Buang air, cuma kepingin wudhu karena sudah sekalian Ustaz dalam kamar mandi saya kasih keran, nah, gitu misalnya. Ya berarti nek wudhu itu dibuka gitu ya. Dengan arti itu fungsinya adalah untuk berwudhu dari sisi fungsi. Meskipun dari sisi apa? Prasarana itu namanya kamar mandi dan WC. Tapi dari sisi fungsi ketika kita pakai hanya untuk berwudhu misalnya, kalau bisa dibuka saja. Oh, ini berarti bukan fungsi toilet, bukan berfungsi untuk buang air, tapi fungsinya untuk berwudu sehingga kalau kita mau berdoa bisa, gitu ya. Gitu. Itu tata cara tuh. Tata cara. Termasuk tadi itu mandikan anak kalau bisa dibuka saja. Ya, yang penting ketika anak ayo pipis dulu misalnya, pipiskan dulu, disiram roto mari sudah itu dibuka dimandikan. Engko ana arek dulinan ana roto nakale titik itu kalaupun kita sampai terucap kata itu tadi tidak langsung ngomong Allah atau ada nama Allah di situ yang apa namanya kemudian bercampur dengan aktivitas buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Situ dibuka gitu ya. Apalagi ada tempat saya ada tempat wudunya. Pokoknya kalau hanya untuk wudu saja sudah tidak perlu ditutup. Ya memang sudah tidak untuk pipis, hanya untuk wudu saja. Kalau untuk pipis ya sudah pipis dulu selesaikan gitu ya. Baru kemudian sudah dibersihkan, disucikan, kemaluan sudah disucikan, sudah. Kalau ada pakaian pakai pakaian, ya buka kemudian wudu begitu ya. Gitu. Yang susah itu kan zaman sekarang speaker. Ya, apa maneh omahe ndek masjid. Ono jero, wae azan suaranya masuk. Nah, itu kan persoalan fikih itu ya. Iki wis dialangi enggak sudah dijaga sedemikian rupa sebelum doanya sebelum masuk sudah dijaga di dalam nggak ngomong tatakno nang jero krungu pisan. Krungu suarane cak catur azan. Padahal jawab azan itu wajib. Ya napa? Ya jawab nang jero ati. Enggak usah umi-umi. Ya ambek buang air besar, ambek buang air kecil kok krungu azan. Ya iya, itu harus diperhatikan. Saya perhatikan betul itu. Begitu. Nek ono azan Pak Nardi atau Pak Catur di dalam kamar mandi jawabnya di dalam hati sudah. Gitu ya. Meskipun kita itu kalau sudah terbiasa mungkin ono sing
Nek gak hati-hati ya langsung dijawab ae nang jero kamar mandi itu. Ya, spontan. Ya itu perlu dilatih, dijaga itu. Di dalam kamar mandi supaya tidak mengucapkan di situ ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terus sing salah ya napa speaker iso mlebu. Ya, wallahu a'lam sing jelas Cak Catur itu tidak apa namanya? Berniat suaranya masuk kamar mandi tapi masuk telinga sampean gitu ya. Nanti ada yang mikir, ya bagaimana kalau orang hafal Al-Quran? Hafal Al-Quran mlebu kamar mandi, Al-Quran ini mlebu, ya paling enggak kan tidak diaktifkan gitu ya. Mau ngapal Al-Quran mlebu kamar mandi kan campur terus, enggak. Tapi setidaknya ketika di dalam tidak diaktifkan gitu ya. Begitu. Fikih itu pertanyaannya aneh-aneh. Iya begitu itu. Tapi secara umum kita bisa menyimpulkan beberapa hal tadi itu karena Nabi memang, saya pernah sampaikan barangkali suatu saat nanti kita akan lewati itu, Rasulullah SAW pas wudu nih pas wudu disopo salam, assalamualaikum, menengahi Nabi pas wudu Nabi belum selesai wudu disapa sama orang, assalamualaikum, Nabi menengahi, mungkin sing nyopo disalami gak jawab. Maka setelah selesai wudu Rasulullah mengatakan, saya tadi tidak menjawab salam kamu karena saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan berwudu. Nah, awak dewe ngentut ya, muni Allah balik-balik. Nabi itu sebelum dalam keadaan suci tidak suka untuk menyebut nama Allah, tidak mau menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci, bahkan saat berwudunya belum selesai ya. Yang ini batal bolak-balik ya Allah kan gitu ya. Nggak, nanti kalau baca nanti ya, nanti itu ada babnya sendiri. Tapi adabnya berwudu. Cuma kita bicara adab ini, kita bicara adab. Rasulullah tidak melarang pun nek gurung duwe wudu ojo nyebut nama Allah, tidak dalam bentuk begitu. Ya, tapi itu adab mengikuti sunnah Rasul, termasuk baca Al-Quran. Kalau bisa dalam keadaan suci, itu adabnya. Ya. Dalam bab itu nanti ada yang mewajibkan, ada yang tidak sampai mewajibkan, sunnah saja gitu. Tapi kalau dari sisi adab ya mestine duwe wudu ya, gitu ya. Meskipun nanti kita menyimpulkan tidak wajib itu karena hadis Rasulullah hadis Aisyah yang sifatnya umum, hadis yang diriwayatkan Aisyah yang sifatnya umum, bahwa Rasulullah itu menyebut Allah, berzikir kepada Allah pada setiap keadaan beliau. Zikir itu kan bisa bil qalb, dengan hati, tidak harus dengan lisan. Nek dengan lisan, Nabi itu tidak mau menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Nah, gitu. Makanya termasuk ketika selesai hubungan suami istri, Nabi itu masih gak kati adus, tetap wudu dulu. Ya, minimal kita bisa membiasakan mengurangi ya najis kita itu, ya hadas kita itu, gitu. Jadi itu poin-poinnya tadi. Jadi jangan bawa sesuatu yang ada nama Allah di dalam kamar mandi, di dalam WC. Ya termasuk apakah itu barang atau ucapan. Kalau sudah dalam kamar mandi dihindari menyebut nama Allah itu. Kalau tidak mungkin, umpamanya pas ngeramuti anak, bukaan jedinge, fungsinya adalah fungsi tempat mandi, bukan fungsi buang air gitu loh. Buka gitu. Nah, begitu. Meskipun begitu tetap diusahakan supaya tidak menyebut. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan kita terapkan tadi itu SOP-nya. Ya wis nang hotel sak wudune nang jero nang kono niku enten wastafel nang kono. Kan gitu ya, campur jadi satu.
Enggak apa-apa. Cuma aktivitas buang airnya diselesaikan dulu semua, kan gitu ya. Selesaikan dulu semua, kalau sudah ditutup dia. Nah, ketika pas wudu ya bisa dibuka. Kalau nggak mungkin dibuka, wong sak hotel karo konco dinas, misalnya kan gitu ya. Ya sudah, berdoanya di dalam hati. Tidak diucapkan dengan keras gitu. Kan macam-macam keadaannya kita itu. Itu cara-cara adab. Ya, tentang menyebut nama Allah di dalam kamar mandi, di dalam toilet khususnya. Kamar mandi dan toilet nanti kedudukannya berbeda. Yang kita bicarakan itu sebenarnya tentang toilet. Tapi kita itu kan campur toilet kamar mandi itu ya. Hanya ada beberapa orang yang memang betul memisah antara toilet dan kamar mandi. Baik, yang keempat ini termasuk juga poin yang keempat. Ayyakuffa 'anil kalami mutlaqan sawa'un kana dzikran aw ghairahu fala yarudda salaman wala yujibu muazzinan illa lima la budda minhu ka irsadi a'ma yakhsha 'alaihi min at-taraddi fa in atasa athna dzalika hamidallah fi nafsihi wala yuharrik bi lisanah li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan, ini tadi yang saya sampaikan. Marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fa sallama alaihi falam yarudda alaihi rawahul jamaah illa al-Bukhari. Wa hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhrujur rajulani yadribanil gha'id kashifaini an awratayhima yatahaddatsani fa innallaha yamqutu ala dzalik. Niki nek pun mlebu WC kamar mandi buang air, apalagi baik buang air kecil buang air besar, supaya ngerem omongi, supaya orang itu ngerem ojo ngomong nang jero jeding niku. Sawaun kana zikron au ghairuhu, baik itu zikir maupun bukan zikir. Bukan hanya zikir saja, nek nang jero kamar mandi apa maneh pas buang air ojo ngomong. Ya. Masih butuh gitu. Fala yarudda salaman, maka kalau sudah dalam kamar mandi dalam keadaan buang air, janganlah dia itu tidak perlu membalas salam. Wala yujibu muadzinan, termasuk menjawab muadzin. Illa lima la budda minhu, kecuali yang tidak bisa dihindari, darurat. Contoh daruratnya apa? Kairsadi a'ma yakhsha alaihi minat taraddi. Misalnya ndudono wong gak ketok. Mungkin niku ono wong gak ketok liwat, kejegur sampean. Kamar mandi pada masa Nabi itu tidak tertutup di atasnya. Jadi masih bisa lihat orang yang di luar, gitu ya. Masih bisa. Nah, kalau sekarang kalau sudah masuk ya gak ero lah yang di luar. Tapi mungkin dengar sesuatu, kompornya meledos misalnya, ya kecuali yang urgen begitu. Termasuk fa in atasa athna dzalika, jika orang itu bersin oh jenenge wong akhlake biasane alhamdulillah, haji alhamdulillah, biasane kan ngono, kadung kulino. Termasuk orang yang bersin, maka hamidallah fi nafsihi, hendaklah dia membaca alhamdulillah di dalam hati. Wala yuharrik bi lisan, tak perlu muni sampai lambe, sampai lisan. Termasuk berdoa tadi itu diimpet. Kalau memang mendengarkan itu kepingin jawab, ya dalam hati, gitu ya. Tidak sampai keluar di mulut. Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang lewat di hadapan Nabi sedang pipis. Fasallama alaihi, jawab, maka orang tadi itu nyalami Nabi saking Nabi ya. Afsu salam perintahe, ketemu wong salam. Saking Nabi nek ketemu wong salam, Nabi pipis disalami, assalamualaikum. Falam yarudda alaihi, Nabi gak jawab. Ya, begitu. Wong tadi hadis yang satunya
bahkan bukan pipis, wudu dereng tutup. Nabi disalami gak gelem jawab. Nanti ada hadisnya nanti di belakang tuh. Tapi saya majukan di sini. Wudu belum selesai, ada orang salam nggak dijawab. Ya, wudu ketok motor disalami krungu kok gak jawab. Kata Nabi, saya tidak suka menyebut nama Allah sebelum dalam keadaan suci. Nek gurung tutup wudune ya durung suci, kan begitu. Dalam riwayat yang lain, Nabi bahkan memberikan peringatan. Tidaklah dua orang laki-laki keluar, kemudian dua-duanya masuk kamar mandi, masuk toilet, kasyifaini an aurataihima, sudah buka auratnya, maksudnya siap pipis, siap buang air besar, atau sedang pipis, sedang buang air besar. Ya tahaddatsani, kok omong-omongan, siji WC kene, siji WC kene, siji pipis, siji buang air besar. Lu kok sik kok beromong-omongan? Fa innallaha yamqutu ala zalik, maka sesungguhnya Allah memurkai yang demikian itu. Murah-muring Gusti Allah. Nah iya tutupno dhisik apa kok cik sawangane kok cik penting sih. Sing biasa nang embong, sing biasa nang toilet iring-iringan, sing biasa lunga bareng mari nang toilet iring-iringan. Enggak, ambek pipis sampai beberapa omong-omongan. Allah pasti memurkai. Begitu. Dimpet dhisik kan gitu. Secara umum hadis ini maknanya kelihatannya sejak hukumnya adalah haram ngomong-ngomongan itu tadi. Tapi para ulama sepakat ya keharamannya tidak sampai haram yang keras. Ya, tapi itu tidak disukai. Itu bab adab di dalam kamar mandi. Yang kelima, ayyu azzimal qiblata fala yastaqbiluha wa la yastadbiruha li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbilul qiblah wa la yastadbiruha. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian duduk untuk buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Khususnya kalau tempatnya terbuka, boten enten tutupe. Kalaupun enten tutupe tidak apa-apa. Lebih bagus lagi memang kalau ada toilet kita meskipun tertutup tidak menghadap atau tidak membelakangi kiblat. Ya, tempat saya itu kalau yang bawah itu membelakangi kiblat. Tapi kalau yang atas itu sudah dibuat ke sana, gitu ya. Itu menolak posisi. Tapi kalau sudah tertutup secara umum tidak apa-apa. Ini khususnya untuk yang tempatnya terbuka. Ya, misalnya pas di perjalanan bunang di, gitu ya. Kemudian itu tadi buang air di bawah pohon misalnya. Ini sorry wit kan nggon maneh. Ya ojo ngedep kiblat, ojo membelakangi. Baik. Ayo. Yang keenam, ayat luba makanan layyinan munkhafidan liyahtariza fihi min isabatin najasah li hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila makanin damthin ila jambin haitin fabala wa qala idza bala ahadukum falyartadda li baulihi. Kalau bisa cari tempat yang memang layyin itu lembek, munkhafidun rendah. Supaya apa? Supaya tidak kena terhindar dari cipratan najis.
Bahasa gampangnya ngene. Nek enten WC, nggih pipise nang jerone, gitu ya. Kalau mungkin tidak ada tempatnya begitu, ya didekatkan. Nah, kita itu posisinya harus bisa menjauh dari cipratan. Bagaimana bisa cipratannya? Itu jauh itu. Karena bahkan dengan duduk pun itu kalau pipis itu cipratannya itu bisa sekitar 30-40 cm. Saya kalau lihat kalau pas posisi kering gitu ya, pipis sambil duduk sambil jongkok itu kena bibir WC-nya itu. Kalau WC yang jongkok itu ternyata masih nyipratnya masih jauh 40 cm. Ya intinya di situ supaya kita menghindari dari cipratan. Oleh karena itu yang paling penting adalah ketika nyiram itu harus rata. Sak jeding, nek jedingnya cilik, biasanya kan saat ini cilik-cilik. Nah, jeding disiram, disentor yang rata. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian itu pipis, hendaklah dia menghindar dari pipisnya, gitu ya. Yang ketujuh, ayat takyal juhra li alla yakuna fihi syai'un yu'dhihi minal haram. Li hadithi Qatadah an Abdullah bin Sarjas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhri. Qalu li Qatadah ma yukrahu minal bauli fil juhri qala innaha masakinul jin. Nek iso hindari lubang-lubang di tanah kalau pipis. Bapak-bapak malah boleh iku biasanya bolongan yang lemah itu tambah dipipisi. Ya. Kenapa? Ini di tanah biasanya banyak lubang-lubang itu jangan dipipisi. Kalau memang di toilet jelas ya pipisnya di tempat lubangnya justru. Tapi kalau di tanah ya pas safar, pas bepergian nggak ketemu toilet, ya kalau pipis di luar jangan sampai itu di lubang-lubang tanah. Rasulullah SAW bersabda, ya maaf, kata Abdullah bin Sarjas, Rasulullah SAW melarang lubang-lubang di tanah itu dipipisi. Terus ada yang tanya, oh gak oleh? Maka kemudian dijawab, innaha masakinun jin. Ya beberapa kali saya ketemu dengan kasus semacam ini ya. Itu teman takon Bu Munasia itu ya, dulu bawa muridnya pramuka di ini. Ini gara-gara buang air, tidak memperhatikan adab itu ya. Pramuka kan ya jenenge pramuka kan di alam terbuka. Ya, ketika buang air, dua anak buang air, ya tidak memperhatikan adab ini. Mulai-mulai ya wis. Ya, yang satunya bahkan meninggal akhirnya. Ya. Di Trawas Jolo Tundo. Ya, nang kono nggone wong jaluk ya. Tambah jine sakti-sakti tambah. Ya, gitu. Oh, penanggungan nggih padha ae kira-kira kono itu. Ya begitu. Saya juga dapat itu teman juga gitu. Ya, bawa muridnya ya begitu itu. Biasanya kalau tidak memperhatikan adab semacam ini, malah lubang-lubang itu tinggoni ini. Nggone pipis iku nggone jin. Gitu ya. Meskipun secara umum lubang itu ya dibuat oleh ya hewan-hewan yang ada di dalam, serangga-serangga bisa jadi kan gitu. Tapi juga sekaligus ditempati oleh jin. Ya. Yang kedelapan, nah ini yang penting juga. Ayyatajannaba dhillan nas wa tariqahum wa mutahaddatsahum li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inaini qalu wa man la'inani ya Rasulullah qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhilluhum. Ya. Supaya kalau buang air ya jangan dekat-dekat dengan tempat orang berlindung. Ngene wong ngayup dipipisi pinggire. Ya, wa tariquhum
termasuk jalan. Wa mutahaddatsahu termasuk joglo-joglo tempat ngobrol. Ya, pokoknya tempat di mana di situ banyak orang lewat, banyak orang berkumpul, ojo dinggoni bis. Nah, ini khusus di luar toilet loh ya, khusus di luar toilet. Kadang-kadang karena terpaksa, maka tetap harus dihindari ini karena Rasulullah SAW pernah bersabda, takutlah kalian kepada dua perkara yang bisa mendatangkan laknat. Apa itu dua perkara yang mendatangkan laknat, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iku mang pipis ning gone jalane wong, nggone dalanan atau tempat untuk ngayuh, ya. Nggone ngayuh, khususnya orang yang biasa hidup di jalan, yang satean nopo teng pinggir rembong. Nek wong sakniki insyaallah niku nggih saged golek dhisik. Jenengan nek napa nek teng niku pengin nggih, pengin oh nggih. Oh nggih, ada tempatnya. Wong ngerti, wong gak ngerti wis kono, cidek-cidek kono. Begitu ya. Itu poin yang ke-8. Yang ke-9, alla yabula fi mustahammihi wala fil ma'ir raqid aul jari li hadithi Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fi mustahammihi tsumma yatawaddau fihi fa inna ammatal waswasi minhu. Ya itu tadi, jangan sampai kita pipis itu di tempat orang biasa wudu, biasa mandi. Tadi itu ya. Maksudnya jangan sampai pipis itu nyiprat anjero ya napa carane. Nah, di toilet-toilet yang di apa namanya, fasilitas umum itu kan timboe cuwilik ya. Kalau bisa timboe rotok dukur. Ya, supaya apa, ketika pipis itu tidak nyiprat. Gitu loh. Saya kalau di toilet-toilet yang timboe cuwilik, masjid juga ada kadang-kadang. Timboe cuwilik, wis gampang itu banyu sing nang jero iku gawe nyiram kok digolekno banyu maneh lho ya, untuk cawi. Mesti begitu saya, gitu ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang dari antara kalian itu pipis di tempat orang itu mandi kemudian dia berwudu di situ juga. Karena umumnya was-was itu ya di situ. Ya, timbul was-was iki mang campur apa gak. Nggone wudu ambek nggone pipis itu tempatnya, ya dicarikan tempat yang tinggi. Jadi kita desain lah tempat kita itu supaya ketika untuk pipis buang air itu tidak was-was ketika dipakai juga untuk bersuci termasuk mandi. Aku gak gelem aku. Iya. Urinoir, tempat pipis berdiri bagi kaum laki-laki itu urinoir senenge. Ini ibu-ibu mboten nggak ada ngoten niku. Yang punya itu bapak-bapak. Meskipun yang desain yang sekarang itu sudah ada kacanya. Sudah ada kacanya. Nah, ya. Kalau bisa kita sempat bikin ya jangan bikin yang seperti itu. Cuma kalau kemudian sudah masuk di bandara, fasilitas yang seperti itu, ya bagaimana caranya itu menghindarkan supaya ya pipisnya itu. Saya kan biasanya ada dua pilihan tuh, ada yang berdiri, ada yang toilet duduk biasanya kan gitu ya buat air besar. Saya lebih baik nunggu yang toilet duduknya begitu. Kan biasanya ngantri toilet yang di tempat toilet duduk itu, tapi yang di tempat berdiri kan gantian. Dilu balik dilu. Saya tidak pakai yang itu, ya pakai yang toilet duduk saja, gitu. Nah, gitu. Ya karena was-was tadi. Ya kalaupun itu terpaksa, ya juga harus diperhatikan. Kira-kira gak nyiprat tamu. Nah, begitu. Kalau nyiprat gak iso digawe klambine untuk sholat. Itu intinya kan di situ ya. Yang ke-10, ya, yang ke-10 ini memang perdebatan, tapi
Yang ke-10 khususnya bagi yang laki-laki ya. Alla yabula qa'iman li munafatihil wiqar wa mahasinil adat wa li annahu qad yatatayaru alaihi rishasuhu fa idza amina min rishas jaza. Qalat Aisyah radhiyallahu anha man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu maka yaqulu illa jalisan. Rawahul khamsah illa Abu Dawud. Ya. Qala Tirmidzi huwa ahsanu syai'in fi hadzal bab wa sahhu intaha. Wa kalamu Aisyah mabniun ala ma alimat fala yunafi ma ruwiya an Hudzaifah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila syabatati qaumin fabala qa'iman fatana haitu faqala udnuhum fadanautu hatta qumtu inda aqibai fatawaddaa wa masaha ala khuffai. Jadi ada dua hadis yang bertentangan. Ya. Ada dua hadis yang bertentangan. Makanya saya katakan di awal-awal itu kadang Nabi itu ketika mencontohkan perkara fikih itu memberi mana yang afdol, mana yang minimal, gitu ya. Mana yang utama dikerjakan, mana yang boleh, ya boleh minimal, gitu ya. Tapi ada syaratnya. Apa itu yang nomor 10? Pipis berdiri. Ya. Janganlah seseorang di antara kalian pipis dalam keadaan berdiri itu untuk kepentingan menjaga diri dari percikan tadi itu, dan juga untuk mendapatkan posisi pipis yang lebih beradab, sing luwih pantes. Ya, karena apa? Risasuhu, percikannya itu bisa kemana-mana. Tapi faiza aminar risas, kalau memang tidak khawatir kena percikan, ya, karena maunya setelah itu disawirami semua misalnya, jaza, boleh, ya boleh. Aisyah dalam hal ini menyampaikan, siapa di antara kalian ada yang menceritakan Rasulullah SAW pernah pipis dalam keadaan berdiri, ojo dindel, jangan dipercaya. Rasulullah tidak pernah pipis dalam keadaan kecuali dalam keadaan duduk. Rasulullah tidak pernah pipis kecuali dalam keadaan duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah illa Abu Dawud. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini yang termasuk yang paling baik dalam bab ini dan termasuk yang sahih. Perkataan Aisyah ini didasarkan pada informasi bahwa ada sahabat yang meriwayatkan. Siapa itu? Hudzaifah bin Yaman menceritakan Nabi pernah berhenti ila syubatati qaumin. Jadi pernah berhenti di satu tempat di kampung itu ya tempat nggone unduk-undukan ngoten niku. Ya, unduk-undukan. Ya, agak mencil unduk-undukan. Maka Rasulullah SAW kemudian bala qaiman, pipis dalam keadaan berdiri. Fatana haitu, saya ngato, jari Hudzaifah. Faqala udnuhu, sampe nyideo. Ya, hatta kumtu inda aqibaihi, sehingga saya berdiri di dekat kaki beliau. Fatawaddo, jadi mari pipis beliau, kemudian rupanya minta air. Biasa Nabi itu kalau yang menyertai itu mesti gawana banyu. Ya, mari pipis rupanya wudu. Langsung Nabi itu mesti nek mari ndugi kholak pipis wudu mesti. Ngono. Pun mboten usah dibantah niku wis kulinone Nabi ngoten niku. Mari pipis wudu. Ambek Ibnu Abbas mari teko kholak wudu. Ini di jalan di tempat orang, di kampung orang, dia langsung minta air untuk wudu. Mari pipis, cawi atau apa namanya, mensucikan pipisnya, baru kemudian wudu. Dengan sinten mana? Abdullah bin Zaid juga begitu sama. Pokoknya selalu minta air untuk wudu. Tapi poinnya adalah beliau itu minta air untuk wudu. Setelah pipis beliau wudu. Pipisnya dalam keadaan berdiri. Wa masa ala khuffaihi, karena wudunya itu barangkali airnya tidak banyak, itu sepatunya nggak dilepas tapi diusap saja. Ini nanti bab tentang cara cara berwudu dengan memakai sepatu nanti itu ya. Tapi intinya hadis ini menerangkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh rawahul jamaah. Ya,
hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dari sini ada dua kesimpulan hukumnya, yang sebaiknya tidak berdiri, lebih-lebih kalau kemungkinan nyiprat kemana-mana, gitu ya. Tapi boleh asal bisa menjaga itu tadi, jangan sampai cipratannya itu ya tidak dideteksi, ya tidak sampai kesiram, gitu ya. Tapi tetap lebih baik itu dengan duduk. Jadi ini poin yang ke-10. Masih ada sampai poin 15 tentang bab buang hajat. Insya Allah poin yang nomor 11, 5 poin lagi sampai 15 kita bahas di pertemuan akan datang di bulan Ramadan, insya Allah ganti menjelang berbuka. Ya, ada beberapa poin yang kemarin sudah kami sampaikan. Yang pertama, ini sekaligus informasi. Ya, yang pertama, ya, selama kegiatan Ramadan itu satu, diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak itu ngaji tadarus di masjid, supaya masjidnya itu rame. Apa bedane poso sampai gak poso, ya meskipun enak ngaji dhewe nang omah, tapi untuk membangun bagaimana anak-anak ini bisa mencontoh kita sing wis iso ngaji dhewe-dhewe niku kan, ya perlu digerakkan. Oleh karena itu kemarin sudah sempat dirembuk, bapak-bapak sama anak-anak ngajinya setelah sholat taraweh, ibu-ibu berhubung masak ngajinya setelah subuh, setelah sholat subuh, gitu ya. Sehingga setidak-tidaknya setelah sholat taraweh nanti ada satu jamaah anak-anak yang harus yang ngaji. Kalau bisa yang ngimami di situ itu yang mendampingi. Ya, nanti bapak-bapak bisa ambil satu tempat untuk ngaji sendiri. Gitu. Nah, ibu-ibu juga demikian. Setelah sholat subuh, jangan langsung pulang. Harapannya demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, imam sholat taraweh sudah saya buat ini, tinggal ngeprintnya, nanti mohon di print. Sudah saya benahi tadi malam itu sampai jam 11. Jadi setelah di sini sampai di rumah saya benahi sampai jam 11. Saya tidur setengah 12 sampai jam 11. Nanti imamnya ya, kalau saya kosong, masih ada beberapa waktu kosong, maka saya ngimami, atau adik saya Rusdi. Nah, ini rupanya tidak hadir. Kalau bisa, kalau tidak bisa, kalau berhalangan, baik saya maupun Rusdi berhalangan, satu yang diprioritaskan kemarin itu. Kalau nggak ada yang bisa diajukan, Pak Santo. Nah, ini perlu dihubungi Pak Santo itu. Pertimbangannya, bacaannya relatif lebih baik daripada yang lain. Biasanya Pak Santo itu kalau terawih juga di sini. Ya. Nah, begitu ya. Tapi monggo, yang lain yang bisa silahkan kami beri kesempatan. Ya, yang memang baik bacaannya. Kemudian ada Pak Jamhari, ada Abbas Samiono, ada Pak Catur, sampai siap-siap Pak Catur. Kemudian ada Agus Iswandaru, ada lagi satu lagi siapa kemarin? Pak Nardi. Nah, bagi yang imami, satu adab imam itu juga diperhatikan. Yang pertama, kalau tidak bagus bacaannya, tidak betul-betul bagus, cari ayat-ayat atau surat pendek saja. Ya, cocok ya. Cari surat-surat pendek saja. Nggih? Ya, cari surat-surat pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun surat-surat pendek
Ya, kita juga tetap harus memperhatikan nek iso urut nggih pun diwolak-walik. Sampe napalno urutane niku. Urutane teko nomor surat sing paling cilik sampai nomor surat sing paling akhir, sing paling gede niku sampean perhatikan urutannya. Nek juz amma juz 30. Jenengan mau mulai dari mana? Mulai dari Al-Bayyinah sing rada dawa, monggo. Urut mudhun. Mantun Al-Bayyinah inna anzalnahu al-qadar. Mantun niku mari Al-Bayyinah idza zulzilatil ardu. Kalau mulai dari Iqra atau Al-Alaq inna anzalnahu. Terus mudhun Al-Bayyinah idza zulzilatil ardu. Terus mudhun wal adiyati, terus mudhun Al-Qari'ah, terus mudhun At-Takatsur, terus mudhun Al-Asr, terus mudhun Al-Humazah, terus mudhun Al-Fil, terus mudhun Al-Quraisy, terus ngoten urut. Jangan dibolak-balik. Itu harus dipersiapkan. Anggite ngimami niku mboten nyiapno, engko apa gitu ya. Disiapkan. Kalau sudah mulai dari ini urutan burine niku napa, itu adab juga. Ya meskipun secara umum boleh saja dibolak-balik Iqra ma tayassara minal Qur'an, maca wis waca sing paling gampang. Nggih niku kan minimal. Kalau mau lebih baik perhatikan urutannya. Ya. Jangan sampai ditukar-tukar. Ya. Itu. Yang selanjutnya bacaannya kalau kurang baik ya sudah per potongan ayat saja, tidak perlu disambung panjang-panjang. Ya, maksudnya dua ayat dibaca langsung, dihindari. Satu ayat selesai, satu ayat selesai, satu ayat selesai per ayat. Rasulullah SAW kata Ummu Salamah istri beliau kalau membaca Al-Quran itu yuqatti'u, dipotong-potong per ayat, gitu ya. Jangan disambung-sambung, gitu. Kok khawatirnya nyambung keliru, gitu loh. Gak iso disambung. Baik, itu beberapa hal yang barangkali terkait dengan imam sholat tarawih. Kemudian kajiannya saya kira sudah diketahui, nanti berubah setelah sholat asar. Barangkali nanti bisa disesuaikan sampai maghrib, gitu ya. Baik yang hari Jumat maupun hari Ahad, gitu ya. Kecuali Ahad terakhir saya kelihatannya di luar, nanti kita lihat nanti kalau diganti hari Seninnya atau bagaimana. Itu tentang kegiatan Ramadan. Terus kemudian jadwal pemberi hidangan kemarin juga sudah dibuat ya, mohon nanti dibantu supaya diprintkan. Saya sudah sesuaikan juga kemarin itu. Enten maneh? Insya Allah begitu. Kalau yang saya tulis itu termasuk persiapan sholat Idul Fitri, termasuk zakat fitri, itu sudah saya tulis juga itu poin-poinnya itu. Nah, cuma barangkali tidak disampaikan sekarang. Intinya nanti itu khusus bagi panitia, bagi takmir, itu mempersiapkan tentang penyelenggaraan pengumpulan zakat dan pendistribusiannya sudah saya buat jadwalnya. Untuk pelaksanaan ibadah Ramadan kurang lebih demikian ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.